Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Pinka dengan NIM 230404501018 dari jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Program Studi Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Makassar. Adapun tujuan saya membuat video ini sebagai pemenuhan tugas dari mata kuliah Teori-teori kepribadian, yakni menjelaskan tentang artikel yang sudah saya buat sebelumnya. Jadi, saya akan menjelaskan mengenai pembahasan dalam artikel saya yang berjudul Teori Kepribadian Carl Jung dalam pemahaman tentang archetype dan peranannya dalam mengatasi gangguan kepribadian narsistik. Jadi, kepribadian merupakan keseluruhan aspek pikiran, perasaan, dan perilaku yang dimiliki oleh individu, mencangkup baik yang bersifat sadar maupun tidak sadar. Dalam konteks ini, kepribadian berfungsi sebagai panduan bagi individu untuk beradaptasi dengan lingkungan sosial dan fisik di sekitarnya. Teori kepribadian Carl Jung menawarkan pemahaman pendalam mengenai struktur kepribadian yang terdiri dari 3 tingkat kesadaran, yakni ego, ketidaksadaran pribadi, dan ketidaksadaran kolektif. Ego berperan sebagai pusat kesadaran dan identitas individu dan membantu mereka mengatur pengalaman hidup dan beradaptasi dengan kenyataan. Dan ketidaksadaran pribadi mencangkup pengalaman-pengalaman yang telah ditekan atau dilupakan. Sedangkan ketidaksadaran kolektif menyimpan archetype, yaitu pola perilaku universal yang diwariskan dari generasi ke generasi. Jadi, gangguan kepribadian narsistik memiliki dampak yang signifikan terhadap individu serta hubungan sosial mereka, yang dapat dianalisis melalui lensa teori kepribadian Carl Jung dan konsep archetype. Individu dengan gangguan kepribadian narsistik seringkali terjebak dalam pola perilaku yang merugikan, di mana mereka berusaha mempertahankan citra diri yang ideal dan menghindari rasa malu atau ketidakcukupan. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam membangun hubungan yang sehat dan saling mendukung, karena mereka cenderung memprioritaskan kebutuhan dan keinginan pribadi di atas orang lain. Selanjutnya yaitu dampak dari gangguan kepribadian narsistik. Dampak dari gangguan ini mencangkup kesulitan dalam merasakan empati yang membuat individu dengan kepribadian narsistik tidak mampu memahami atau menghargai perasaan orang lain, sehingga hal ini dapat menciptakan hubungan yang tidak seimbang dengan orang-orang di sekitarnya. Hal ini dapat mengakibatkan orang-orang di sekitar mereka mungkin merasa tertekan atau tidak dihargai, yang dapat menyebabkan isolasi sosial ketika mereka menjauh dari individu yang memiliki gangguan kepribadian narsistik tersebut. Penting untuk memahami bahwa gangguan kepribadian narsistik bukan hanya sekedar masalah perilaku, tetapi juga mencerminkan ketidakmampuan individu untuk mengatasi rasa tidak aman dan ketidakpuasan dalam diri mereka. Melalui pendekatan psikologis yang berbasis pada teori Jung, individu dengan kepribadian narsistik dapat diajak untuk mengeksplorasi archetype dalam diri mereka. Dalam teori Carl Jung, archetype terdiri dari beberapa elemen penting. Yang pertama yaitu persona atau citra diri yang ditampilkan kepada orang lain yang seringkali dibentuk untuk mendapatkan pengakuan. Individu dengan gangguan kepribadian narsistik cenderung membangun persona yang megah yang bisa menutupi diri mereka yang sejati. Kemudian yang kedua yaitu shadow atau bayangan, yakni menggambarkan sisi gelap di dalam diri individu, termasuk rasa tidak aman dan kelemahan yang sering diabaikan. Menghadapi dan mengintegrasikan shadow dapat membantu individu memahami diri mereka lebih baik
dan mengurangi perilaku defensif yang merugikan. Yang selanjutnya yaitu archetype anima dan animus. Anima dan animus mewakili sisi feminim dan maskulin dalam diri individu. Mengintegrasikan kedua aspek ini dapat meningkatkan empati dan memperbaiki hubungan interpersonal yang seringkali terganggu oleh sifat narsistik. Dan kemudian archetype self atau diri, yakni mencerminkan keseluruhan diri yang terintegrasi dan yang utuh. Kemudian menjadi tujuan akhir dari perkembangan kepribadian. Proses penyembuhan melibatkan usaha untuk mencapai kesadaran diri yang lebih mendalam. Dan yang terakhir yaitu pemahaman tentang ekstrovert dan introvert yang dapat membantu individu mengenali cara mereka berinteraksi dengan dunia luar. Yang penting dalam memahami pola perilaku yang mungkin menghambat perkembangan pribadi. Jadi, memahami archetype dalam konteks kepribadian narsistik memberikan wawasan penting tentang dinamika internal individu dengan gangguan ini, memungkinkan mereka untuk mengidentifikasi dan menghadapi aspek-aspek diri yang terabaikan atau ditekan. Proses ini tidak hanya membantu individu dalam mengatasi sisi gelap dari kepribadian mereka, tetapi juga mendorong pengembangan empati dan pengurangan perilaku defensif. Dengan menyadari bahwa perilaku narsistik seringkali merupakan upaya untuk menutupi rasa tidak aman, individu dapat mulai melakukan refleksi diri yang mendalam dan mengubah pola pikir serta perilaku yang merugikan. Dalam upaya ini, mereka tidak hanya berpotensi untuk memperbaiki hubungan interpersonal, tetapi juga untuk mencapai pemenuhan dan kesejahteraan emosional yang lebih besar. Dengan demikian, memahami archetype dan kepribadian narsistik bukan hanya sekadar upaya untuk mengidentifikasi masalah, tetapi juga merupakan langkah penting menuju perubahan diri yang lebih positif saat ini. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.